Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Alfania dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Seram Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini saudara, Seram Indonesia mengangkat isu mengenai granat maut dari rumah istri muda. Lantas mengapa kemudian Serambi Indonesia mengangkat ini menjadi headline? Langsung saja kita perbincangan bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Buhari Ali. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Buhari. Sore Nana. Bung Buhari, langsung saja ini mengapa kemudian informasi ini kita anggap penting dan kita angkat menjadi headline, Bung? Iya, ini satu isu atau satu peristiwa yang sangat besar menyedot perhatian publik Nana dalam 2-3 hari terakhir ini. Ya. Karena ini adalah kriminal yang luar biasa. Jadi ini bagaimana menggranat orang dengan sengaja, menghabisi nyawa orang dengan sengaja. Ini kita lihat sangat serius kasus ini sebetulnya. Karena begitu besar perhatian masyarakat Aceh tercurah ke Bener Meriah ini. Makanya coba kita ikuti terus perkembangannya, apapun perkembangan yang ada di sana, saya kira tetap menjadi perhatian publik yang cukup besar. Baik, bagaimana soal wawancara kita dengan pemilik mobil dinas tersebut, yaitu Bapak Mansur Ismail, anggota DPRK Bener Meriah sendiri. Apa informasi yang kita dapatkan? Iya, yang terakhir kita dapat informasi, termasuk sebelumnya istri muda dia itu memang sudah membicarakan tentang granat. Dan granat sepertinya memang disimpan di rumah dia. Sebelumnya Pak Mansur ini tidak begitu percaya, dia pikir main-main akan ada hal yang ternyata memang melakukan hal yang di luar logika sehat kita. Jadi menghabisi orang seketika. Dan Pak Mansur ini memang seperti sedang shock berat menghadapi kasus yang tragis seperti ini, saya kira. Tapi sudahkah kita dapatkan informasi mengenai tersangka SZ kemudian seperti itu dari pihak kepolisian mungkin? Ya, yang SZ itu kan sudah ditahan sekarang. Sudah 2 hari, 1 hari setelah peristiwa sudah ditahan di Polres Bener Meriah. Sedangkan satu lagi adik SZ ini AF itu sedang dikejar pihak kepolisian dan ada informasi dia masih di Bener Meriah, informasi yang lain lagi masih ada di Aceh saat ini. Itu yang sedang diburu oleh polisi karena polisi ingin tahu dari mana sebetulnya dia memperoleh granat. Kan tidak mudah dapat granat itu kan senjata yang tidak dijual bebas Nah, ini perlu dari mana dia dapat, ini yang sedang dikejar. Mungkin dalam 1-2 hari ini kita yakin pelakunya akan tertangkap. Bagaimana dengan profesi dari AF sendiri, Bung, atau profesi dari AF sendiri? Itu terkait dengan dari mana didapatkannya? Itu belum jelas benar. Itu kan adik kandung dari tersangka dari SZ ini. Tidak jelas, mungkin hari-hari memang bersama kakaknya dia. Nah, ini yang mungkin pada saatnya nanti akan terkuak dengan jelas kepada publik setelah diinterogasi oleh kepolisian. Karena seperti kami sebutkan tadi, isu ini memang diikuti oleh masyarakat banyak. Dia tahu bagaimana sebetulnya duduk persoalan sehingga SZ dan juga adiknya itu tega menghabisin satu keluarga ini. Bagaimana kondisi dari para korban sendiri, Bu? Ya, yang berat ini seperti istri tuanya Pak Mansur ini masih di rumah sakit sampai saat ini. Dia masih mungkin sudah bisa berbicara tapi belum bisa bergerak mungkin sudah sadar. Yang sebelumnya pingsan dia memang karena anak di pangkuannya juga ikut meninggal seketika. Dan satu lagi anaknya yang Aulia ini dia belum tahu, sampai sekarang belum dikasih tahu oleh pihak keluarga karena memang belum memungkinkan untuk dikasih tahu, karena memang kalau itu pun dia tahu mungkin akan shock lebih berat lagi. Jadi ada 2 korban meninggal seperti itu? Iya, ada 2. Siapa saja korban-korban mungkin yang mengalami luka berat seperti itu dari mobil ini? Yang meninggal kan Aulia satu, Sadikin satu lagi keluarga anak dari Pak Mansur ini, dari istri pertama. Sedangkan yang lainnya ada familinya, ada beberapa orang yang luka berat dan juga ada yang luka ringan.
Tapi sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Benar Meriah. Bu, baik Bu, kemudian dengan ditangkapnya SZ, sudah ditahannya SZ, sudahkah kita tahu motif dari pengkhianatan ini sendiri? Iya, motifnya balas dendam, karena kan disebut-sebut anak dari istri pertama Pak Mansur ini kan mendatangi dia waktu Lebaran Idul Adha kemarin. Dia ya terjadi keributan di situ dengan istri mudanya. Jadi dia dendam dengan si almarhum ini, makanya dia nekat menggranat mobil itu. Jadi ada masalah dendam pribadi yang sangat berat ya. Ini yang mungkin yang tidak bisa ditahan oleh istri mudanya itu. Tapi kemudian penggeledahan ini dilakukan melalui eksekutor AF kemudian. Iya, betul. Lalu apa kemudian hambatan yang dilalui oleh pihak kepolisian sehingga kemudian sang eksekutor ini sendiri AF belum dapat kita tangkap? Ya karena memang kabur ya. Dia melarikan diri, ya mungkin saat ini sudah diketahui, terdeteksi, tapi kan mungkin saja dia bersembunyi di hutan atau di mana. Di Benar Meriah itu kan banyak gunungnya, hutannya, tentu tidak mudah mungkin bagi polisi, tetapi kami yakin dan kita juga yakin suatu saat dia akan tertangkap dalam waktu dekat, karena sudah diketahui posisinya sebetulnya. Berarti kepolisian masih terus melakukan pengejaran terkait dengan AF sendiri. Bagaimana hukuman yang akan didapat oleh kedua tersangka ini? Ini sangat berat karena ini kan pembunuhan berencana, karena dilakukan dengan sengaja. Biasa yang berencana itu tuntutannya sampai ada yang hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau minimal ya 20 tahun karena berencana ya. Beda nanti dengan pembunuhan, misalnya kita membela diri, itu akan lain lagi pasal-pasal yang dituntut. Ini sangat berat saya kira, apalagi yang nyawa yang merenggang itu lebih dari satu orang. Baik, informasi selanjutnya, bagaimana fokus liputan kita ke depannya mungkin terkait dengan hal ini ataupun mungkin terkait dengan hal lainnya, Bu? Iya, di luar kasus kriminal ini kita juga kasus-kasus politik, karena hari ini juga Irwandi Yusuf juga mendaftar ke KIP sebagai calon gubernur Aceh, kemudian juga Pak Zaini Abdullah juga hari ini mengenai politik ya, Bu? Iya, tentang politik, dan juga beberapa KIP di kabupaten kota juga menerima pendaftaran calon bupati atau wali kota dan pasangannya. Jadi tetap menjadi fokus liputan kita hari ini, Nana. Baik, terima kasih Bu Muhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.